Pernah kepikiran nggak, buat keluarga-keluarga tertentu, kekayaan itu bukan cuma soal tumpukan uang, ini tuh lebih dalam. Semacam warisan filosofi, cara pandang hidup, yang diwariskan turun-temurun. Dan cara pandang inilah yang menentukan, apakah harta mereka bakal awet lintas generasi, atau justru ludes dalam sekejap. Nah, coba lihat angka ini, 90%. Angka segitu gedenya itu ternyata adalah jumlah keluarga kaya yang hartanya ludes di generasi ketiga. Ini bukan cuma apes loh, ini sebuah pola. Nah, pertanyaannya jadi, apa sih rahasianya 10% sisanya? Apa yang mereka tahu yang kita nggak tahu? Oke, buat ngebongkar teka-teki ini, kita bakal mulai dengan masalah 90%. Terus kita bongkar kode old money, kita selami prinsip penjagaan dan keheningan, lalu pentingnya warisan dan pembelajaran, lanjut ke kewajiban untuk kebaikan, dan terakhir, gimana semua ini relevan buat kita hari ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Faktanya, sebagian besar kekayaan itu ya hilang gitu aja. Ini petunjuk besar loh kalau pembedanya itu bukan soal nol di rekening, tapi soal apa yang ada di kepala. Soal mindset. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah pola pikir old money masuk. Anggap aja ini kayak sistem operasi tak terlihat yang jalan di belakang layar. Sebuah filosofi tersembunyi yang diam-diam nuntun setiap keputusan mereka. Jadi, mindset ini tuh apa sih sebenarnya? Intinya simple. Mereka percaya kekayaan itu alat buat melestarikan, bukan buat foya-foya. Dan semua ini dibangun di atas fondasi nilai-nilai yang kuat yang diwariskan turun-temurun. Nah, pola pikir ini ditopang sama 5 pilar utama. Tanggung jawab di atas trofi, kehati-hatian adalah kekuatan, warisan di atas kemewahan, pendidikan sebagai status, dan kewajiban untuk kebaikan bersama. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari 2 pilar pertama, yang fokusnya adalah gimana cara mereka memandang harta dan pentingnya buat nggak jadi pusat perhatian. Intinya, menjaga warisan dan paham kekuatan dari tidak terlihat. Ini nih, beda fundamentalnya. Buat old money, kekayaan itu bukan piala buat dipamerin, tapi sebuah tanggung jawab yang harus dijaga. Mereka nggak ngelihat diri mereka sebagai pemilik, tapi lebih kayak penjaga amanah buat generasi selanjutnya. Contoh paling klasiknya, keluarga Vanderbilt. Mereka ini dulu raksasa industri, salah satu keluarga paling tajir di Amerika. Tapi, di tahun 1970-an, kekayaan mereka hampir ludes semua. Ini pelajaran banget tentang apa yang terjadi kalau mindset bergeser dari menjaga jadi adu mewah. Nah, sekarang kita bandingin sama keluarga Rockefeller. Mereka ini kebalikannya banget. Mereka bangun sistem, ada perwalian, yayasan, dewan keluarga yang semuanya dirancang cuma buat satu hal, keberlanjutan. Mereka nggak ngabisin harta, tapi justru bangun benteng buat ngelindungi warisan. Pilar kedua, kehati-hatian atau discretion. Bedanya gini deh, kalau new money bangun istana megah biar semua orang lihat, old money justru bangun properti di balik pagar tinggi, menyatu sama alam. Buat mereka, privasi itu mata uang paling berharga, dan mereka menjaganya ketat banget. Dan esensinya tuh kena banget di kutipan ini. Mereka yakin pengaruh yang sesungguhnya itu justru tumbuh dalam senyap. Kehalusan itu kuncinya. Pengaruh diam-diam jauh lebih kuat daripada pamer terang-terangan. Oke, kita lanjut ke 2 pilar berikutnya yang fokusnya ada di nilai jangka panjang, bukan tren sesaat. Ini semua tentang melestarikan apa yang penting dan menumbuhkan sesuatu yang gak ternilai harganya. Buat old money, warisan itu jauh lebih berharga. Entah itu lambang keluarga, koleksi buku turun-temurun, atau pusaka. Bobot emosionalnya itu lebih besar dari merek mewah atau tren paling baru sekalipun. New money belanja buat membuktikan sesuatu. Old money melestarikan untuk melindungi sesuatu. Nah, ini beda krusial lainnya. Di dunia mereka, simbol status sejati itu bukan mobil sport, tapi wawasan dan budaya. Ngerti seni, sejarah, politik global, itu bukan hobi, itu mata uang mereka yang paling berharga. Karena mereka pegang satu prinsip, kaya tapi nggak bijaksana itu, bahaya banget. Ini nyambung ke prinsip kuno. Noblesse oblige, kewajiban moral bagi yang punya keistimewaan. Jadi buat mereka, pendidikan itu bukan cuma buat pinter sendiri, tapi buat ngebentuk karakter agar bisa memenuhi tugas mereka, bertindak dengan elegan, cerdas, dan murah hati.
Dan ini membawa kita ke pilar terakhir, pilar yang paling fundamental, kewajiban. Mereka ngelihat nama keluarga itu kayak sebuah brand, sebuah reputasi yang harus dijaga. Nama itu harus punya arti lebih dari sekedar uang. Itu adalah komitmen untuk kebaikan bersama. Makanya, filantropi buat mereka itu bukan cuma buat pencitraan, tapi sebuah strategi. Kenapa gitu? Karena dengan memberi, mereka nggak cuma bantu orang, tapi juga memperkuat stabilitas sosial yang jadi pondasi status mereka. Ini cara cerdas buat mastiin nama keluarga mereka dikenang dengan hormat dan tetap berpengaruh. Oke, kita udah bedah nih pola pikir kaum old money. Terus pertanyaan besarnya, buat kita apa gunanya? Kenapa ini jadi penting, apalagi di zaman yang serba instan kayak sekarang? Karena intinya, pelajaran terbesar dari mereka itu ternyata bukan soal duit sama sekali. Tapi soal pola pikir. Prinsip-prinsip yang kita bahas tadi itu alat universal buat hidup, bukan cuma buat ngatur duit. Ini tentang cara kita ngambil keputusan, nilai-nilai yang kita pegang, dan masa depan yang kita bangun. Intinya gini, kita semua bisa kok nerapin prinsip-prinsip ini. 1. Kesabaran. Coba deh tunda kesenangan sesaat buat tujuan yang lebih besar. 2. Pelestarian. Coba perbaiki dulu barang-barang kita, jangan dikit-dikit ganti baru. Dan yang ketiga, privasi. Di dunia yang semua orang pengen pamer, justru nggak banyak omong itu jadi kekuatan terbesar. Jadi, saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Harta itu bisa hilang, tren pasti ganti, tapi warisan apa yang bakal bertahan? Entah itu nilai, ilmu, atau karakter, warisan apa yang lagi kita bangun sekarang buat masa depan?